Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan. Ada nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat tempat, sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid yang istimewa ini. Ibu bapak yang berbahagia, agama Islam mengajarkan kepada kita agar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Pada salafus saleh merasa takut jika melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang karena akan berakibat mendapatkan dosa. Di zaman sekarang orang sudah tidak lagi memedulikan perbuatan dosa. Demi memenuhi apa yang diinginkan, mereka rela melakukan apa saja. Ya. Tanpa rasa malu. Ya. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan di muka umum. Nah, ini yang bisa dikatakan dengan istilah dekadensi moral. Ya. Jadi sudah tidak ada rasa malu melakukan perbuatan yang sebenarnya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingat-ingat itu, mungkin ibu bapak masih ingat ya, kita SD SMP masih menerima pelajaran budi pekerti. Tapi kelihatannya sejak era reformasi budi pekerti itu sudah hilang. Jadi yang namanya unggah-ungguh sopan santun itu sudah tidak ada lagi. Saya kadang-kadang rasanya itu kalau berhadapan dulu dengan mahasiswa itu banyak ngelus dada. Mahasiswa sekarang itu sangat beda dengan zaman saya. Kalau zaman saya kuliah mau menghadap dosen aja, dosennya lagi ngobrol, kita nggak berani. Kalau sekarang dosen lagi berhadapan ngomong, mahasiswa langsung celonong lewat tengah-tengah. Tanpa Pak, permisi Pak, Bu, mohon maaf, enggak. Kadang-kadang lagi ngomong, kita lagi bicara serius, dipotong. Nah, itu era sekarang ya. Jadi memang unggah-ungguh itu sangat berkurang. Sudah banyak hilang. Ya. Bagi seorang mukmin, melakukan perbuatan dosa adalah hal yang menakutkan bagi mereka. Mudah-mudahan kita semua itu digolongkan orang mukmin. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, nanti ada yang tahu gitu. Walaupun mungkin teman-teman kita, mungkin lingkungan kita nggak tahu, tetapi yang di atas pasti tahu. Mereka takut jika Allah akan membinasakan disebabkan dosa yang dilakukannya. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Jadi punya rasa takut. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu dosa ya. Apakah dosa itu besar atau dosa itu kecil, kita hindari. Perlu kita ketahui bahwa di zaman sekarang orang cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Mereka beranggapan bahwa dosa-dosa kecil akan hilang dengan sendirinya seiring dengan amal kebaikan yang mereka lakukan.
Ini kan menurut kita, menurut manusia. Tapi menurut Allah ya berbedanya. Jadi dosa kecil itu mungkin yang biasa kita lakukan setiap hari ya, atau kita tidak sadar ngelomboni kok mau bukannya njukut iwak pira siji pada loro. Itu kan mengurangi jatah yang lain itu. Makan di warung, mangan 5 ngomongnya loro. Mangan mendoan telu ngomongnya siji. Itu mungkin bagi yang melakukan biasa ya. Nang warung kana mangan papat ngomong loro gitu kan, nanti di sana gitu ya. Selama tidak ketahuan dia akan berbuat seperti itu gitu. Padahal itu kan hal yang apakah masuk dosa? Mungkin dosa kecil ya. Mungkin bagi yang punya warung lah loro ora kerasa ya, tapi semakin banyak yang ngambil kan juga merugikan orang lain. Nah, ada contoh ya. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar, ini kaitannya nanti dengan pejabatnya. Jadi ada yang mencontohkan ini Profesor Salim Said. Mungkin pernah dengar ya. Profesor Salim Said itu guru besar ilmu politik di Universitas Pertahanan Nasional. Dia menyampaikan di dalam acara ILC bahwa negara punya rasa takut. Tapi ketakutan negara-negara di luar Indonesia itu takutnya bukan karena ini ya. Kalau misalnya kayak Taiwan takut sama Cina karena bermusuhan. Jadi bagaimana caranya supaya negara Taiwan itu tidak menjadi bulan-bulanan, maka memperkuat pertahanan. Lalu Korea Selatan takut sama Korea Utara, saudara tapi gelut caranya bahasa Jawa ini. Karena Korea Utara punya senjata nuklir. Israel takut sama Arab. Karena Israel ada di tengah-tengah Arab. Sehingga kalau terjadi perang besar, Israel, ya istilahnya Profesor Salim itu takut dikrus sama Arab. Tapi kalau Indonesia takutnya bukan sama kekuatan nasi, tapi takutnya sama Tuhan, sama Allah. Contohnya, para pejabat negara disumpah pakai Injil, pakai Al-Quran. Saya bersumpah demi Allah, kan? Tidak akan. Tetapi besoknya lupa. Sehingga yang terjadi apa? Korupsi besar-besaran. Karena tidak takut sama Allah. Semua bangsa yang tidak takut sama Allah mesti akan hancur. Nah, ini yang pernah saya dengar disampaikan oleh Profesor Salim Said ya. Itu bedanya antara bangsa Indonesia dengan bangsa di luar. Nah, lalu kaitannya dengan mereka beranggapan bahwa dosa-dosa kecil akan hilang sendirinya seiring dengan amal kebaikan yang mereka lakukan. Cara berpikir seperti ini merupakan kesalahan fatal. Dosa-dosa kecil yang sering dilakukan akan menjadi dosa besar bagi para pelakunya. Anas bin Malik pernah berkata kepada para tabi'in, sesungguhnya kalian semua melakukan
suatu perbuatan yang kalian pandang lebih kecil daripada biji gandum. Padahal di masa Nabi kami menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa membinasakan. Ya. Jadi secara terus-menerus. Tapi ada loh Bu, Bapak, dosa yang ngelomboni, ya. Kalau dosa janganlah saya bilang ngelomboni saja. Ngelomboni yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kelihatannya jarang ya. Kira-kira apa Ibu? Dosa yang ibu-ibu yang sering ngelomboni. Nah, pada ibu-ibu biasanya kalau menjelang makan misalnya, karena mungkin lauknya sedikit, lalu makanlah dulu lah, ibu belum lapar. Padahal sama-sama lapar kan. Kalau misalnya anaknya mau ngasih uang, simpan saja untuk kebutuhan kamu, ibu masih nyimpan. Apakah itu termasuk dosa? Makanya kalau saya, menurut saya itu ngelomboni tapi demi kebaikan. Ya. Nah kalau yang di sini tadi saya nyampaikan, ya kalau semakin hal itu dianggap biasa, tiap saat dilakukan, ya akhirnya menjadi dosa besarnya. Begitulah akhlak para sahabat. Mereka sangat takut jika melakukan perbuatan dosa. Bahkan dosa kecil sekalipun. Nah ini yang betul-betul sudah menjadi mukmin ya. Jadi mau melakukan dosa saja, mau orang sing nguru tapi ya tetap aja konangannya. Jadi zaman kecil mungkin ya banyak sekali, kalau teman saya dulu kecil, dosa tapi sering sekali mandi di kali. Sing biasanya ora tau mandi sregep banget adus nang kali dus-dusan ya. Yang nggak tahu itu sambil menyelam minum air mungkin nggih, peribahannya itu pasti. Jadi begitu selesai mandi rasanya warik gitu. Wis orang ngelakmani gitu. Maka dari itu jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar jika seringkali kita lakukan. Orang kerasa sih, tuk sepetil ya gitu kan. Ibu bapak yang berbahagia, ada beberapa hal yang dapat menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Di antaranya, ya, yang pertama, ini meremehkan dosa. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang artinya berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil. Sebab jika ia berkumpul dalam diri seseorang akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Contoh dosa kecil. Napa ibu bapak? Contoh dosa kecil napa? Tidak menepati janji atau ingkar janji. Ya. Bagi yang nunggu itu rasanya ya medegel, ya kadang sebel ya. Misalnya lah ibu zaman masih muda, ya ibu-ibu kan ya ibu, jadi bukan ibu sendiri. Kalau bapak malah yang membuat kadang-kadang sok mengingkari bapak. Ibu jadi malam minggu dijanjani Pak Jadi jam 7, padahal janjinya jam 5. Jam 7 ditunggu nggak datang-datang, tengah 8 teka, jam 8 teka, kan rasanya medegel banget ya. Mau teka-teka jam 9, jalannya macet. Itu janji, ya. Itu janji kecil nih punya. Lalu ada berkata kotor.
Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin misuh, Pak Bayu, benar. Kata kotor misuh-misuh itu. Kalau misuh-misuh sendiri nggak apa-apa, tapi asal jangan misuhi orang lain itu dosanya. Berkata jorok, contohnya cari sendirilah ya. Jorok itu. Karena antara daerah yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Kadang-kadang kalau kita makan aja istilah kita wareg ya. Wareg. Pakaian Madang wareg ngantuk. Tapi nanti kita bilang wareg di daerah sana Bali, orang akan dibilangin kok ngomongnya begitu gitu mesti. Karena artinya udah lain. Wareg di sini mungkin biasa ya, kalau kita makan kenyang ya wareg. Tapi di sana waregnya kotor. Saya nggak berani ngomong di sini. Berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara. Kita nopo Bu? Nopo Pak? Berlebihan dalam berbicara. Mitro, debus, ya itu kan, loh mitro. Orang yang sudah biasa ngomongnya enggak sesuai ya, loh mitro paling, debus. Ya. Lalu mengolok-olok orang lain, mengolok-olok orang lain. Contohnya apa Bu? Mengolok-olok orang lain. Kadang-kadang mungkin kita sudah pernah melakukan tapi nggak sadar kalau apa yang kita lakukan itu sebetulnya nggak boleh. Menangguhkan hak orang lain. Menangguhkan hak orang lain. Jadi kalau menangguhkan itu mengundurkan ya, yang seharusnya bisa diterima mungkin hari ini ditangguhkan. Itu yang mungkin bagi yang menangguhkan itu menjadi hal biasa. Tetapi bagi yang menerima itu merupakan suatu dosa lah. Contoh dosa besar, tadi contoh dosa kecil, sekarang contoh dosa besar. Syirik. Syirik menyekutukan Allah. Itu sudah pasti ya. Orang syirik katanya tempatnya di neraka. Neraka intip. Kalau bilang dulu teman neraka intip. Jadi yang nong intip nempel nang katelo intip ya. Meninggalkan sholat. Saya kadang-kadang agak bingungnya kalau orang sudah mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam, tapi ratau sholat. Kalau itu bisa dikatakan kafir enggak Pak kalimat? Jadi kadang-kadang saya bilang kalau sudah waktunya selesai sholat, lah mengkolah. Tanggung, gini lagi seru gitu. Nanti sampai lewat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dosa besar. Durhaka terhadap orang tua. Nah ini. Yang senang itu ibu-ibu biasanya. Senang nonton loh nggih. Indosiar sih. Seperti Budiah itu juga nonton sinetron gitu. Kadang-kadang saya juga ya ada juga ya anak sama orang tua kok begitu ya.
Saya kemarin lihat di postingan itu kadang-kadang sampai gregel ya. Ada seorang ibu-ibu yang sudah sangat tua, sudah tinggal lumrit ya. Dia hanya tiduran di kelasa, tidak ada bantal, pakaiannya sudah tinggal semrawut gitu, disedia makan di kertas di sebelahnya. Anak-anaknya tidak urusan, tidak peduli. Dan itu banyak. Ya. Saya pikir, mbok ya digawa maring panti asuhan kan ya. Ada yang rawat, ya. Panti jompo, tapi ya ada anak yang menelantarkan, padahal dari mulai dikandung, dibesarkan, yang besarkan orang tua ya tanpa pamrih. Zina, itu jelasnya zina. Lalu harta haram. Harta haram ini ada cerita nyata ya. Jadi orang itu sholatnya rajin, ibadahnya juga rajin, sedekahnya banyak, amalnya banyak, dermawan, tetapi yang dinikmati itu harta haram. Ya, pada saat dia meninggal, ya, ada kuburan yang sudah digali, padahal bukan untuk dia. Nah, ternyata untuk dia itu di sebelahnya lagi jauh. Akhirnya dikubur ke situ. Nah, yang merasa keluarganya mau meluburkan keluarganya di situ protes. Ya, harus dipindah. Begitu digali, jasadnya itu hitam legam. Ya. Ternyata karena dia itu makan haram, uang haram. Ya, harta haram. Ya. Ini contoh ya, contoh nyata. Ada contoh nyata lagi, seorang ibu-ibu umroh. Sampai 5 kali umroh, tawaf di Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah. Anaknya yang mengantar itu pada tahun pertama, kenapa ibu sayang? Tahun depan berangkat lagi, tetap tidak bisa melihat, sampai 5 kali. Akhirnya pada saat yang ke-5 pulang, dia cerita sama Kiai, bahwa selama hidupnya, dia itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, terutama kaitan harta. Jadi anaknya pun yang mendampingi heran. Ka'bah sebegitu besarnya, dia tidak bisa melihat. Padahal ada di depan persis. Ya, subhanallah ya. Itu dosa besar karena harta yang haram. Ya. Lalu minuman keras, mabuk-mabukan. Ya. Ini yang jelas, saya punya mahasiswa dulu waktu di Kalibakal sini. Orang sinilah, Wanadadi. Mahasiswa itu mungkin tidak pernah belajar, atau mungkin malas belajar. Kalau mau ujian itu, misalnya jam 8 masuk, jam 8 kurang 10 dia di belakang minum. Nah, nanti di kelas itu ngambil. Kalau enggak di sini di bawah paha itu dibuka kaki. Perpekan. Nah, kalau dalam keadaan mabuk tidak ada yang ditakuti. Dosen pun enggak ada yang takuti. Malah ada yang datang gelut barang, tak pateni kok ini. Ada gitu. Itu karena mabuk. Kalau orang udah mabuk itu kan, wis carane kedel, wani. Coba kalau nggak mabuk ya nggak berani. Itu merupakan dosa besar. Memutuskan tali silaturahmi, nah ini jangan sampai ini terjadi di kita semua.
karena ini merupakan dosa besar ya. Berbuat kebohongan atau saksi palsu. Kikir, pelit. Kalau bahasa Arab itu bakhil. Jadi kalau ke Arab, apakah ke Madinah, ke Jeddah, ke Mekah itu kalau kita beli barang nawar itu nanti mesti sana bilang bakhil. Jadi pelit gitu ya. Jadi kalau orang Arab kan bilangnya begitu ya, pelit. Jadi lalu bergunjing itu ngrasani nggih. Angger ngrasani apik ora apa-apa nggih. Sing akeh ngrasani elek gitu. Loh, bukae wingi ngomongnya maring ana jebulane ora. Ya, ini kalau bergunjing ini mungkin sama dengan ya. Jadi menjelekkan orang lain misalnya. Karena masuk dosa besar sih. Itu yang pertama, ya satu meremehkan dosa. Lalu yang kedua, terus-menerus melakukannya. Dosa kecil akan menjadi besar jika dosa terus-menerus melakukannya. Jadi, wah kecil itu apa-apa lah gitu. Ibnu Abbas pernah berkata, tak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus dan tak ada dosa besar jika diiringi istighfar. Jadi maksudnya itu tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, yang minta ampun pada Allah. Saya pernah satu kamar dengan orang Sumeneb. Kadang-kadang nama itu membawa melekat nama itu saya ngarani namanya Amirul Muslimin, saya sanggane abot namanya Amirul Muslimin. Tetapi kelakuannya jangan berbalik 180 derajat. Saya sama bilang ya, kamu itu kan namanya sudah Amirul Muslimin. Kenapa menyakiti orang seenak itu? Yang disakiti perempuan. Loh mas, nanti sholat, kalau sudah sholat kan impas. Oh, enak temen ngomongin gitu ya. Nah itu yang terus menerus ya. Yang ketiga, terbuai dengan keluasaan rahmat Allah. Orang yang melakukan dosa kecil seringkali terlena oleh kemurahan Allah dalam menutup dosanya. Ia tidak sadar bahwa Allah sedang menangguhkan urusannya. Jadi kadang-kadang orang itu menyepelekan lah, orang apa-apa lah. Karena dosa kecil, ya. Jadi karena kebiasaan, sebetulnya kalau menurut saya, kalau dia itu orangnya rajin beribadah, sholat, mungkin tidak akan terpikir di sini melakukan hal yang kecil, yang akan terpikir. Tapi kadang-kadang orang lupa, ya, wah, mau barang kayak jedok lah, ya. Padahal itu merupakan sebuah dosa. Rahmat Allah artinya, ya, kelebihan yang langsung diberikan Allah ke dalam setiap hati. Ya, Allah itu memberikan kepada kita, ya. Dan sikap hidup yang memancarkan kepada amal perbuatan dan kelak meninggal dengan husnul khotimah. Itu harapan kita semua kan gitu. Ya. Yang keempat, merasa senang dan bangga dengan dosa. Seseorang yang senang dengan dosanya jauh lebih berbahaya dibanding dosa itu sendiri. Karena hal itu akan memancing keinginan seseorang untuk terus-menerus melakukan dosa. Ini contohnya ya. Judi itu kan macam-macam. Ada judi
togel. Sekarang itu karena kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Saya itu kadang-kadang heran. Setiap nomor HP itu mesti muncul tawaran judi. Apakah itu di Singapura, apakah itu di Hong Kong, apakah di Makau. Muncul. Jadi kalau yang suka, yang namanya judi memang ya menarik sih. Pertama dapat, kedua enggak, ketiga dapat, keempat enggak gitu ya. Jadi rasanya apa yang dikatakan Oma Irama benar ya, judi. Enggak ada judi yang membuat kaya, enggak ada. Yang namanya judi itu macam-macam. Tukang becak aja, kalau dulu saya perhatikan di Bundaran itu, tidak ada alatnya, apakah itu pakai kartu domino atau kartu remi, pakai plat nomor. Genep apa ganjil sekarang kanan. Taruhannya gitu. Genep metu ganjil, ya lumayan 10.000 itu. Itu bolak-balik gitu. Jadi ada caranya dengan berbagai macamnya. Kalau di orang yang suka main biliar pakai kartu remi. Jadi nanti yang menang yang dapat. Yang menang yang bayar koinnya. Ya. Adu jago. Ya, ini. Saya punya teman Bapak. Ini jangan luar biasa. Bapaknya mau balik. Tapi anaknya mursal. Punya anak 2 mursal semua. Saya memang dekat, karena kalau kuliah saya samperi. Orangnya tinggi besar. Ya. Dia pernah dididik jadi copet. Dia pernah menguasai Surabaya Timur. Jadi caranya belajar nyopet itu pakai ketel kecil, ngeliwet, dileboni duit. Ada beberapa tangan masuk, tapi nggak boleh senggolan. Ini jepit ngambil. Siapa yang cepat? Yang tuh. Akhirnya dia menguasai Surabaya Timur. Ya. Tapi dia kecewa karena bapaknya itu punya murid, dia tidak diangkat jadi murid bapaknya. Bapaknya bilang sama saya. Jadi waktu itu sore ke rumah kos-kosan saya datang, nak tolonglah. Anak saya dibantu menyelesaikan skripsi. Aduh, saya lagi meriang, ya teman sahabat saya itu. Akhirnya ke Banyuwangi saya. Terus ngobrol di rumahnya sebentar, temu ibunya kayak orang stres. Bapaknya bilang, nak saya mau ke desa sana, ada pengajian. Anak saya itu semua yang jadi larangan saya, dia lakukan. Pernah gelut sama bapaknya, kalah dia. Ya. Gaweannya adu jago. Suatu ketika dia adu jago, jagone dinyek, jago sayur didu gitu. Jengkel. Tapi menang. Karena taruhannya, nggak tahu apa taruhannya, yang kalah itu pergi. Dicari 3 hari. Ingat, wong biasanya Senin, Selasa, Rabu itu tak samper kok orang muncul. Kemis baru nongol. Namanya Ayi, konin di Indiwai sih, nggak tahu nongol. Dar, aku mari mbacok uang dar. Apa? Totoan adu jago, orang gelem bayar, tak tunggu ning mburi, omahe tak dep-depi. Begitu muncul tak sabet ngewarit gitu. Itu yang dilakukan. Saya dengar karena mungkin sukanya minum ya, jadi minum itu kan akhirnya lambungnya kena. Akhirnya lulus juga, ya ke Kalimantan jadi security tapi umurnya nggak panjang.
Itu yang kakaknya. Adiknya juga mursal juga. Tapi alhamdulillah bisa sekolah sampai selesai. Itu yang saya heran. Bapaknya sampai, ya. Saya lanjutkan, jemaah Masjid Nurul Ihsan yang dimuliakan Allah. Allah tidak memerintahkan suatu perkara, melainkan pasti ada manfaatnya. Sebaliknya, ketika Allah melarang sesuatu perkara, pasti ada bahaya yang akan ditimbulkan darinya. Ada banyak akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa yang sering dilakukan. Di antaranya, pertama, perbuatan dosa akan menghalangi ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya ilmu tidak akan menerangi orang-orang yang bermaksiat. Menurut Imam Waqi, ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada para ahli maksiat. Begitu dengan cara menuntut ilmu yang baik dan yang benar guna mengejar cahaya Allah. Maka apabila seseorang mendapatkan ilmu yang ia cari, yaitu ya, maka ilmunya senantiasa akan menjaganya. Lalu yang kedua, perbuatan dosa akan mempersulit urusan. Jika ketakwaan akan memudahkan segala urusan, maka sebaliknya kemaksiatan akan menghalangi atau menyulitkan urusan seseorang. Dosa mempersulit orang lain perlu diketahui umat muslim, termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Ini dari hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abi Sirmah, Nabi bersabda, siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa merepotkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga, para ulama salaf mengatakan bahwa jika orang masih berakal sehat, maka akal sehatnya lah yang akan mencegahnya dari maksiat. Seseorang yang terlalu sering mengulang-ulang perbuatan dosanya, maka lambat laun hal itu akan merusak akal sehatnya. Ya, sehingga akal sehat ini sudah tidak normal lagi. Yang keempat, perbuatan dosa akan menggelapkan hati. Orang yang sering berbuat maksiat akan merasakan kegelapan hati. Jadi ada 4 penyebabnya. 1, perut yang terlalu kenyang. Anggar sahur buka balas dendam. Orang mangan awan sih. Kekenyangan hanya menumpulkan batin dan mendekatkan diri pada egoisme. Bergaul dengan orang zalim. Seorang mukmin hendaknya bersahabat dengan orang-orang yang dapat mendekatkan dirinya kepada kebaikan. Nah, ini harapan kita semuanya. Pada ibu bapak, kepada putra-putra kita semua. Jangan sampai salah pergaulan. Melupakan dosa-dosa masa silam tanpa disertai perasaan menyesal. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terbaik adalah bertobat, istighfar, minta ampun. Ya, itu yang paling baik. Ya. Panjang angan-angan. Ini seturut. Seturut itu artinya selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah menuruti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun menuruti hawa nafsu dapat menghalangi dari kebenaran, sedangkan panjang angan-angan artinya memutuskan setiap kebaikan. Tamak mencegah dari setiap kebenaran, sabar membawa keberuntungan, dan nafsu mengajak kepada setiap kejahatan. Jadi sebaliknya ada empat hal yang membuat seorang insan memiliki arti yang tenang.
Pertama, hati-hati dalam mengisi perut. Jadi mengisi perut itu isilah dengan hal-hal yang halal. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Ketiga, mengenang dosa-dosa yang lalu dengan penuh penyesalan. Keempat, pendek angan-angan. Ya. Jadi jangan berangan-angan, kalau semakin berangan-angan itu akhirnya sudah tidak positif. Kelima, perbuatan dosa akan menghalangi rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Ibu bapak yang berbahagia, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai bahaya meremehkan dosa. Kiranya uraian tadi mampu menyadarkan kita agar tidak pernah menyepelekan dosa. Walaupun itu hanya dosa kecil. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jika dalam hati kita meremehkan, maka akan berubah menjadi dosa besar. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya dan selalu meneguhkan hati kita di atas jalan kebenaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.